mi syai'in anil Islam wa kanu bid'atan wa thalathina rajulan min nasarul habasyah ja'u ma'a Ja'far bin Abi Talibin lada audatihi ila Makkah falamma jalasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wattala'u ala sifatihi wa ahwalihi wa sami'u ma tuliya alaihim minal Qur'an amanu kulluhum falamma alima bidzalika Abu Jahlin aqbala ilaihim qaila ma ra'ayna rakban ahmaqa minkum arsalakum qaumukum ta'allamuna khabara hadzal rajul falam tatma'in majalisukum indahu hatta faraqtum dinakum wa saddaqtumuhu fima qala faqalu salamun alaikum la nujahilukum lana ma nahnu alaih wa lakum ma antum alaih lam na'la anfusana khaira. Fanazala fi haqqihim qauluhu ta'ala alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu mir rabbina inna kunna min qablihi muslimin ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun wa idza sami'u lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa izza fi uyunihim waj'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakash syarafu ala kulli hal wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Sabtu yang pertama dari tahun 1442 Hijriyah. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perkumpulan yang baik. Insyaallah dengan kita awali tahun ini dengan perbuatan baik, dengan amal-amal yang baik, dengan perkumpulan-perkumpulan yang baik, insya Allah seluruh daripada kita mendapatkan kebaikan di dunia sampai kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan dari pembahasan atau kajian kita di dalam kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah yang disusun oleh Al-Imam Asy-Syahid Ad-Doktor Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, yang insyaallah beliau selalu dicurahkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini, di siang ini, beliau mengajak kita untuk membahas daripada salah satu sejarah
yang terjadi di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang masa atau sejarah ini di saat beliau masih tinggal di kota Makkah, alias beliau belum hijrah ke kota Madinah. Beliau memberi judul dengan judul Awwalu Wafdin ila Rasulillah. Awwalu Wafdin, kelompok ataupun rombongan yang pertama, ila Rasulillah, yang datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ghamrati ma kana yulaqihin nabiyyu wa ashabuhu minal azabi wal idza. Di dalam sejarah disebutkan bahwasanya di saat Nabi dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sedang dan terus mendapatkan azab, mendapatkan siksaan, wal idza, dan gangguan yang diberikan atau yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Di masa itu, di saat hal-hal tersebut terjadi, wafada ila Rasulillah, datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu wafdin, gelombang pertama daripada rombongan yang datang min khariji Makkah. Kloter pertama ini berasal dari kharij Makkah, dari luar kota Mekah. Jadi yang datang untuk menghadap Nabi pada saat ini, di saat Nabi sedang tersiksa beserta para sahabat, di saat Nabi banyak diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy, begitupun dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datanglah keringanan, datanglah bantuan, kabar gembira yang sedikit memberikan hiburan dan motivasi kepada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat untuk tetap bersemangat di dalam mengemban amanah dakwah yang diamanatkan oleh Allah kepada Nabi. Apa kabar gembira tersebut? Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikunjungi oleh satu kelompok dari luar kota Mekah yang waktu itu jumlah beliau atau jumlah yang datang menghadap Nabi bid'atun wa thalathina rajulan, berjumlah sekitar 30 lebih daripada lelaki yang berasal dari negeri Habasyah, yang berasal dari negeri Habasyah atau yang sekarang ini Ethiopia. Mereka datang menghadap Nabi untuk apa? Li fahmi syai'in anil Islam. Kedatangan mereka bukan untuk mengganggu, bukan untuk mencela menghujat, akan tetapi li fahmi syai'in minal anil Islam. Mereka pengen untuk memahami lebih dalam apa itu Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'u ma'a Ja'far bin Abi Thalib. Mereka, kelompok ini atau rombongan ini yang berjumlah lebih daripada 30 orang, mereka datang ma'a Ja'far bersama sahabat sekaligus sepupu Nabi Muhammad, atau beliau juga saudara daripada Ali bin Abi Thalib, yaitu sahabat yang bernama Ja'far bin Abi Thalib, atau yang lebih familiar yang kita kenal, beliau mendapatkan laqab atau mendapatkan julukan Al-Imam Ja'far At-Tayyar. Al-Imam Ja'far At-Tayyar, dengan cerita yang sangat terkenal. Beliau datang untuk kembali ke kota Mekah, karena waktu itu, kalau yang sudah pernah kita pelajari, hijrah pertama kali di dalam sejarah Islam bukan hijrah dari Mekah ke Madinah, akan tetapi dari Mekah ke Habasyah. Hijrah pertama kali di dalam sejarah Islam,
yang mana hijrah ini dilakukan bukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu dikepalai oleh Al-Imam Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far At-Tayyar radhiyallahu taala anhu. Nah, sedikit menyimpang. Di sini termasuk daripada sunnah, termasuk daripada ajaran yang perlu kita praktekkan ketika kita musafir, ketika kita melakukan perjalanan, kemanapun tujuan perjalanannya, sudah barang tentu perjalanan yang minimal perjalanan yang mubah, bukan perjalanan yang haram. Perjalanan yang mubah atau perjalanan yang sunnah atau perjalanan yang wajib. Perjalanan mubah, kita tahu mana perjalanan mubah, yaitu yang tujuannya dak katik sangkut paut dengan ibadah, mubah. Nah, disunnahkan di saat melakukan perjalanan tersebut kita bukan berjalan sendiri. Jadi pas kita musafir kalau pacak jangan jalan dewek, tapi harus ada murafik, harus ada sahabat, harus ada teman yang menemani kita. Nah, makmanu misalnya kalau kitonyo ini kebetulan ada tugas dari kantor, atau kitonyo ini memang diutus cuma dewean, tidak diajak atau tidak ngajak wong lain. Makmanu solusinya pas kita di terminal atau pas kita di airport, boleh kita berkenalan dengan yang duduk di sebelah kita, yang di airport pas ketemu, tanya kau nak ke mana? Oh, aku nak ke sana. Nah, sama cak aku juga. Naik pesawat apa? Naik pesawat ini. Nah, sama. Jam berapa berangkat? Jam ini. Nah, sama. Sama galo. Kau dari mana? Sama. Tak tahunya anak je dewek. Sama kan? Alhasil sama. Nah, ketika sama-sama tadi itu kita kenalan, maka itu diibaratkan seperti sahabat di dalam perjalanan. Ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Kemudian disunnahkan juga setiap ada kelompok perjalanan, grup perjalanan, kita ke Lampung berlimo naik mobil ngawak dewek kan lemak, sekarang ada tol kan. Terima kasih kepada Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia ya. Jadi kita ke Lampung naik mobil berlimo atau berenam, tunjuk salah satu dari yang ada di mobil untuk menjadi pemimpin. Ini hukumnya sunnah. Tunjuk salah sikok dari yang ada grup tadi itu. Kita pandang dalam segi apapun, dalam segi tuonyo boleh, atau dalam segi dionyo kebijakannya bagus boleh, atau dia punya pengalaman tentang perjalanan, dia berhak untuk ditunjuk, silahkan. Nah, ini kita tunjuk sikok pemimpin untuk apa? Musyrif. Atau kita tunjuk rois, bisa musyrif atau bisa rois. Bahasa Arab pemimpin itu bisa musyrif atau bisa rois, ya terserah. Nah, kita tunjuk dia untuk apa? Urusan perjalanan. Nak stop di mana? Nak sholatnya jamak takdim atau jamak takhir. Kemudian kita nak nginepnya di mana? Apakah kita nak di sini 3 hari atau 4 hari dan seterusnya? Keputusannya yang memutuskan musyrif tersebut. Nah, ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Biasanya sekarang ini yang ngawikannya jamaah tabligh. Jamaah tabligh yang galak khuruj dakwah, yang sering kita pandang sebelah mata. Padahal kita punya dua mata. Padahal punya 2 mata, kita sering mandang dengan sebelah mata. Kita hinakan, kita kucilkan, kita nganggap mereka tuh kotor, padahal mereka bukan seperti apa yang kita sangka. Banyak tempat-tempat yang tidak terjamah oleh ustadz-ustadz yang biasa hidup di kota, itu dijamah oleh mereka jamaah tabligh. Banyak tempat-tempat yang di tempat tersebut tidak pernah terdengar kumandang suara azan. Semenjak masuknya dakwah jamaah tabligh, akhirnya berlomba-lomba masjid musola di tempat itu dikumandangkan azan. Jadi terima kasih kepada mereka, para jamaah tabligh yang menduduki posisi yang mungkin posisi tersebut tidak terpikirkan oleh kita umat Islam. Mano galak kita sago-sago ninggalkan keluarga 3 hari
ataupun 40 hari ataupun 4 bulan untuk berdakwah susah. Mereka mengarungi sungai, lautan diseberangi, tinggal di tengah-tengah hutan. Mano galak. Kalau undangannya model ado duitnya, galak galo. Tapi kalau mereka bukan ado duit tapi metu ke duit. Memang berjihad luar biasa, masak dewek, basuhan dewek dan seterusnya. Nah ini, jadi kita berterima kasih kepada mereka dan kita juga berterima kasih kepada Allah yang masih menggerakkan hati-hati mereka untuk menjaga kesinambungan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah tabligh itu selalu anak ini alumni juga. Anak alumni jamaah tabligh makanya rambut panjang. Alumni jamaah tabligh mereka kalau khuruj dakwah selalu siap kita banyak menerima atau mendengar sunnah-sunnah Nabi yang tidak pernah kita dengar. Mereka pengetahuan tentang sunnah banyak mereka. Cara makan, cara minum, cara tidur. Banyak yang mungkin kita tidak pernah baca, tidak pernah kita dengar. Jadi salah satu sunnah apa dia? Mereka selalu nyebut. Kita tunjuk dalam kelompok ini ada musyrifnya. Karena Islam tidak kenal voting. Islam ini yang tahu di dalam Islam itu adalah musyawarah. Yang mana musyawarah itu dilakukan kesepakatan, hasilnya itu diputuskan oleh ahlul hilli wal aqdi, oleh wong yang pantas untuk menentukan pendapat. Kalau voting ini sama baik. Nak dionyo pinter, nak dionyo tidak pinter, yang dionyo bijak atau dionyo tidak bijak, nak dionyo mainnya perasaan atau dionyo main otak, terserah sama be. Tapi kalau di dalam Islam ahlul hilli wal aqdi yang memutuskan satu keputusan wong yang bijak, yang memutuskan keputusan wong yang dionyo bermain otak bukan main perasaan, yang dionyo punya pengalaman. Nah ini di dalam Islam artinya hasilnya juga memuaskan. Tapi kalau yang model sekarang ini kan kita main perasaan, makanya ditarik dengan ngambu-ngambu ke duit. Ngambu-ngambu ke duit ketika ada pemilihan apapun. Nak milih apapun, tak usah nak milih yang tinggi-tinggi. Pemilihan EIT lagi main duit. Tak usah tinggi-tinggi. Pemilihan EIT lagi main duit untuk narik simpati. Narik simpati. Simpati itu yaitu perasaan, kecenderungan. Wong cenderung akan memilih siapa yang baik sama dia. Tidak peduli nak dionyo perhatian atau tidak sama yang lain. Tak ngurus nak dia pinter, tak ngurus. Yang penting dia baik sama aku, urusan aku mudah kalau sama dia. Nah ini makanya rusak dari awal. Rusaknya bukan sekaset lagi beroyot-oyot sudah rusak. Alhasil. Jadi jamaah tabligh itu mereka menunjuk dan termasuk sunnah menunjuk seorang musyrif, seorang pemimpin kelompok di dalam perjalanan, sehingga urusan apapun diserahkan kepada musyrif tadi, kepada rois tadi. Jadi lemak keputusannya. Sekarang ini kita nak berjalan jam sekarang, berarti sholatnya kaget di sana jamaah takhir. Nah yang lain tak usah melok-melok ngomong. Sholatnya di sana jamaah takhir. Sehingga kaget dia yang ingatkan, jangan lupa niat jamaah. Kan kalau sholat jamaah itu kan niatnya bukan di jero sholat kalau jamaah takhir. Bedanya jamaah takdim sama jamaah takhir. Kalau jamaah takhir niat jamaah bukan di jero sholat, tapi di luar sholat. Misalnya sekarang waktu zuhur, kita nak sholat zuhur di waktu asar, artinya jamaah takhir kan. Kalau sekarang tak boleh, ini kondisi lagi musafir. Misal kita lagi musafir, maka jamaah takhir itu mak mano caranya, tinggal ngomong di jero hati, aku nak jamaah takhir, cukup. Bukan di jero sholat, Ustaz aku berwuduk dulu dah. Tidak perlu. Nak berwuduk nak tidak. Takbiratul ihram dulu dah. Tidak. Cukup ngomong pas waktu zuhur, aku nak jamaah takhir. Nah, kemudian masuk waktu asar, pas sholat asar sama pas sholat zuhur, perlu tak kita nak ngelafatkan niat jamaah lagi? Tidak perlu. Niatnya sama becak kita sholat biasa. Usolli fardul asri arba'a raka'atin kalau dia nak 4, atau usolli fardul asri qasron kalau dia nak 2. Pakai jamak-jamak tak? Tidak. Sudah. Kemudian zuhurnya mak mano pakai jamak? Tidak. Usolli fardul zuhri arba'a raka'atin kalau 4, atau usolli fardul zuhri qasron. Cukup seperti itu. Tidak usah niat-niat jamak lagi. Nah, ngapa tak niat jamak? Karena jamak takhir niatnya bukan di juru sholat tetapi di luar sholat, di waktu sholat zuhur. Di waktu sholat zuhur harus ada niat jamak. Jadi ingat-ingat, jangan kita nak jamak-jamak takhir tetapi tidak berniat. Apa namanya pas waktu zuhur, tenang belah.
Agak bela salat. Harus ada niat jamak supaya ngundurkan pelaksanaan salat zuhur di waktu asar, terhitung kita bukan wong yang bedoso ngundur salat seperti itu. Jadi sunnah kita untuk di dalam perjalanan menunjuk daripada ketua kelompok, dan dialah yang memutuskan. Kita stop dulu, istirahat dulu, makan dulu. Nah, melok. Kita nginep di sini dulu. Kita nak ngawi ke ini dulu. Tata tertib selama perjalanan dia yang ngurus, dan tentu yang kita pilih wong yang bijak, wong yang lebih ngerti tentang urusan hukum. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengutus sahabat untuk pindah karena beliau kesian. Beliau iba, memiliki perhatian yang luar biasa terhadap pengikut sahabat beliau. Ketika banyak sahabat itu diganggu, disiksa dan seterusnya, maka Nabi ngomong sama sahabat-sahabat tadi, kamu hijrah ke Habasyah. Sebagian sahabat diperintahkan untuk hijrah ke negeri Habasyah, dan yang mengepalai ketua musyrif ataupun rais sahabat yang hijrah ke Habasyah yaitu saudaranya Ali bin Abi Thalib yang bernama Ja'far bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, ini. Jadi ceritanya sudah kita baca kemarin, ketika Ja'far di sana ketemu sama Raja Najasyi, kemudian ada isu, ada propaganda yang dibuat oleh wong kafir Quraisy karena mereka khawatir ketika hijrahnya sahabat ke Habasyah, takutnya kaget wong Habasyah ini galo-galo masuk Islam. Maka diutuslah 2 utusan oleh wong kafir Quraisy untuk menyusupi pikiran-pikiran yang negatif di dalam hati dan pikiran Raja Najasyi untuk mengusir daripada sahabat. Setelah itu ternyata terbalik, yang diniatkan oleh wong kafir Quraisy dengan fakta di lapangan ternyata tidak sesuai. Raja Najasyi menerima kedatangan daripada Ja'far berserta sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, dan justru yang 2 diutus oleh kafir Quraisy itu diusir oleh Raja Najasyi, dan ini menjadi cikal bakal Islam di negeri Habasyah. Sampai sekarang Habasyah itu Muslim. Sampai sekarang banyak kuburan sahabat di situ, dan ada juga keturunan Nabi di situ. Jadi Habasyah ini akhirnya gara-gara dakwah atau hijrahnya sahabat ke negeri Habasyah, cikal bakal Islam tersebar di situ. Nah, setelah beberapa lama tinggal di Habasyah, ada niat nak balik. Siapa yang nak balik? Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib balik. Nah, pas balik ngawak rombongan. Pas balik ni ngawak kawan. 30 lebih yang digawak ni. Banyak 30 lebih. Tujuannya apa? Mereka pengen lebih dalam mengetahui tentang Islam. Dihadapkanlah kepada Rasulullah SAW. Masya Allah, beruntung mereka punya kesempatan untuk menghadap Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang Habasyah ini terkenal dengan kecintaannya kepada sahabat, terkenal dengan kecintaannya kepada Nabi dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Balik ke sana, ke kota Mekah dengan rombongan. Akhirnya rombongan tadi di hadapan Rasulullah SAW. Falamma jalasu ila Rasulillah, ketika mereka duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW, wattala'u ala sifatih, kemudian mereka memperhatikan keindahan daripada sifat akhlak Nabi Muhammad SAW. Wattala'u ala ahwalih, mereka juga menyimak, memperhatikan daripada ahwal, keadaan Nabi Muhammad. Mak mano ketika beliau di masjid, mak mano ketika beliau di jalan, mak mano ketika beliau di pasar, mak mano ketika beliau bergaul dengan sahabat. Wasami'u ma tuliya alaihim minal Qur'an, kemudian mereka rombongan 30 dari Habasyah ini mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Nyingok alang keindahnya Nabi Muhammad, nyingok
alangkah hebatnya cara bergaulnya Nabi Muhammad SAW. Diperhatikan, detail diperhatikan oleh mereka, dijingok perawakan kepribadian Nabi Muhammad. Mak mano rambutnya, mak mano matonya, mak mano cara ngomongnya, mak mano diperhatikan. Kemudian mereka mendengar langsung bacaan Quran dari Rasulullah SAW. Amanu kulluhum. Akhirnya mereka langsung galo-galonya beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah melihat apa yang mereka lihat, setelah mendengar apa yang mereka dengar dari Nabi Muhammad, mereka sepakat galo-galonya untuk masuk Islam, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Artinya ternyata dakwah itu tidak selalu atau tidak melulu harus dengan pinternya ngomong, harus dengan pinternya menyusun kata-kata dirangkai dengan kata-kata yang indah. Tidak harus dia punya titel dan seterusnya. Dengan dengan cara bergaul, dengan cara ngomong itu sudah menarik daripada minat daripada orang-orang Habasyah untuk beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu akhlak itu dak katik yang namanya akhlak kalau bukan dari Nabi. Dak katik yang namanya akhlak kalau itu akhlak bukan dari Nabi. Karena akhlak itu ada gara-gara ada Nabi. Kalau dak katik Nabi dak katik akhlak. Kalau dak katik Nabi dak katik akhlak. Makanya beliau ini simbolnya akhlak yang luar biasa. Kita kalau baca daripada Syama'ili Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kalau duduk sama sahabat tergantung mano yang dibicarakan sahabat. Kalau sahabat yang datang nih wong yang ahli di dalam kayu, beliau ngobrol tentang kayu. Jadi diajak seperti wong biasa. Nah, inilah yang membuat banyak wong tertarik dengan Nabi Muhammad SAW. Wongnya bangsa itu jaim. Wong tidak jaim. Ketika beliau duduk di hadapan sahabat, seluruh sahabat yang duduk di hadapan Nabi merasa mereka ini wong yang paling diperhatikan oleh Nabi. Nah, kita ini kan galak kalau lagi ngajar atau kalau lagi belajar, kita segaso diraso, guru aku, dosen aku, caknya lebih perhatian sama aku. Nah, kadang-kadang kan kalau gurunya itu pinter metode mengajarnya, jadi dia memperhatikan atau memberikan porsi perhatian kepada murid ataupun anak didiknya dengan porsi yang sama. Jadi bukan nyingok isi kok tapi diawasi galo-galo. Dan cara ngomongnya tuh bisa menarik hati dan perhatian murid-murid atau anak didiknya tadi. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Seluruh sahabat pas duduk di hadapan beliau merasa, nilai yang paling diperhatikan Nabi. Nilai yang paling dijingoi oleh Nabi. Nilai yang paling disayang oleh Nabi. Padahal galo-galonya disayang dan diperhatikan. Nah, inilah yang diperhatikan oleh orang-orang dari Habasyah. Luar biasa. Sampai-sampai ada kalimat yang kita galak dengar, ma ra'aitu ahadan yu'azzimu ahadan mithlu makana mithlu kata'zimi ashabi Muhammada. Kami tidak pernah nyingo ada wong yang mengagungkan seseorang seperti pengagungannya sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi ludah nyampak di tanah itu tidak pernah. Berebut. Tidaklah Nabi berwuduk, banyu tetesan wuduk itu nyampak ke tanah, tidak pernah berebut. Yatabarrokuna, mereka mengambil keberkahan dari Nabi Muhammad sampai ludah berebut. Bayangkanlah sahabat Nabi dalam takzim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keindahan seperti inilah jadi yang menarik daripada hati-hati orang-orang Habasyah untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka falamma alima bidzalika Abu Jahlin, ketika kabar keislaman, kabar keimanan Habasyah ini diketahui oleh Abu Jahal. Abu Jahal pas tahu ada rombongan 30 wong
yang berasal dari Habasyah. Datang mereka dengan sahabat Ja'far bin Abi Thalib, duduk sama Nabi. Mereka bergaul dengan Nabi Muhammad. Dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu mereka beriman. Alima bidzalika Abu Jahalin. Ketika Abu Jahal tahu, nah bahaya kata Abu Jahal. Aqbala ilaihim. Wong 30 itu ditemui oleh Abu Jahal. Makanya yang namanya kebaikan harus siap-siap, di sampingnya ada keburukan. Aqbala ilaihim. Mereka didatangi oleh Abu Jahal setelah masuk Islam. Qailan, Abu Jahal ngomong. Apa omongannya? Ma ra'aina rokban ahmaqa minkum. Aku tidak pernah nyingok ada kelompok, ada rombongan yang datang ke Mekah yang paling bengak daripada kalian. Ahmak ini lebih daripada lolo. Kalau bahasa Arab nih ada bahlul, ada jahil, ada ahmak. Ahmak ini jadi bahasa Palembang juga. Nak bantah ahmak. Ahmak tu keras. Kerasnya tidak pacak masuk nasihat, tidak pacak diajari. Ahmak nak cowok dia tulah dewek. Nah, katanya Abu Jahal, alang kelolonya kamu ini, oi, bahasa gitu itu. Tak pernah aku nyingok ada kelompok yang datang ke kota Mekah yang lebih bahlul daripada kalian. Arsalakum qaumukum ta'allamuna khabara hadzal rajul. Kamu nih diutus untuk menyelidiki kepribadian hadzal rajul, laki-laki ini. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Kamu ini diutus oleh Raja Habasyah, Raja Najasyi, bukan untuk masuk Islam, tetapi jingok bener tak Muhammad nih? Mak manunian kepribadiannya. Falam tatmain majalisukum indahu hatta faraqtum dinakum. Yang anehnya, kamu disuruh nak neliti keburukan Muhammad, tetapi baru sedengat kamu duduk. Aku ni lama. Aku ni tahu nian dari kecil aku nyingok Muhammad. Kamu ni diutus untuk neliti Muhammad. Baru duduk sedengat. Belum apa-apa tiba-tiba faraqtum dinakum. Kalian meninggalkan agama kalian. Bodoh. Aku Abu Jahal yang bertahun-tahun duduk kenal sama Nabi. Aku tak galak ninggalkan agama aku. Karena aku tahu dia ni siapa. Cuma kamu ni aneh. Diutus untuk neliti Nabi. Neliti tentang rojul ini, lelaki ini. Tujuannya supaya tahu hakikat rojul ini. Seharusnya jangan masuk Islam. Tanya sama aku. Masuk kendak je tu cak itu. Tanya sama aku. Kalau nak nyingok tu jangan nyingok langsung. Nanya sama aku dulu. Aku yang tahu. Nah ini kan hukum. Kalau kita hukum secara adat, hukum di dalam pergaulan. Kalau nak mengetahui pribadi seseorang jangan nyingok langsung. Karena yang kita nyingok mungkin tipuan, tapi anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Dalam pepatah disebutkan anil mar'i, kalau kita nak tahu keadaan seseorang, la tas'al, jangan kau nanya sama dia. Misalnya anak nanya, kau ni pembohong ni? Mana galak dikatakan pembohong? Kau ni galak ngotai wong ni, mana galak? Wasal an qarinihi, tapi tanya siapa kawannya. Tanya kawannya nih, oh dia ni berkawan sama fulan, berkawan sama ini baik-baik, berarti dia ni wong baik kesimpulannya. Kalau dia berkawan sama bu, berarti kesimpulannya juga kurang baik. Hati-hati nak berkawan sama dia. Nah itu seharusnya katanya Abu Jahal jangan nyingok langsung. Tanya dulu sama kami wong yang asli kota Mekah. Jangan sampai kamu terjerumus seperti sahabat-sahabat Muhammad yang sudah terjerumus. Nah ini aneh. Bertanya ida, ngapo-ngapo ida, duduk sama dia langsung kamu ninggalkan agama kalian. Makanya katanya Abu Jahal, ma ra'aina rokban ahmaqa minkum. Aku tak pernah nyingok kelompok yang datang ke Mekah yang lebih bodoh daripada kalian. Masya Allah, ini kasar ini omongan Abu Jahal. Qala wasaddaqtumuhu fi maqal. Aneh. Kalian meninggalkan agama kalian, lalu kalian juga membenarkan apa yang dia ucapkan. Sedangkan kami ini tahu dia tuh pendusta. Kamu percaya? Ini aneh, tidak masuk akal, kata Abu Jahal. Qalu, maka makmanu yang dijawab oleh kelompok Habasyah. Mereka menjawab, salamun alaikum la nujahilukum. Nah ini wong pinter. Wong pintar itu di dalam perdebatan, di dalam apa-apa jangan terpancing emosi.
Katanya mereka, salamun alaikum. Sudah. Jangan ribut-ribut. Bahasanya gitu kan. La nujahilukum. Kami yang datang dari Habasyah, ida nak ngatoi kamu bahlul. Kamu ngatoi kami bahlul. Kamu ngatoi kami wong yang paling bodoh. Kalimat itu tidak bakal kami lontarkan kepada engkau, wahai Abu Jahal. Jadi jangan wong ngatoi kita bodoh, kau tuh yang bodoh. Jangan lagi begoco kage. Jadi pintar-pintar. Wong itu kalau berdebat nyingok kita santai, nyingok kita dingin, rileks, malah mereka tambah kalah. Begitu kita terjingok, terbangkit, kita punya emosi, tambah demen dia. Nah, ini lemak nih. Jadi yang metu dari kalimat ini adalah dari hawa nafsu. Tapi kalau akal ini terkontrol, mereka nak ngatain santai diem ke santai nyauknya, maka itu yang akan mengalahkan mereka. Lanu jahilukum, kami tidak bakal mengatakan kepada kalian, wahai Abu Jahal, bahwa engkau ini orang yang bodoh. Lana manahnu alaih, apa yang kami lakukan kami siap tanggung jawab. Walakum ma antum alaih, yang kau kerjakan, yang kau yakini, kage kau yang siap bertanggung jawab. Lam na'la anfusana khairo, kami tidak menganggap bahwa diri kami wong yang baik. Luar biasa jawaban daripada kelompok Habasyah. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya kejadian ini sejarah, bukan legenda, bukan alkisah, tapi benar saja sejarah. Kenapa sejarah? Karena diabadikan di dalam Al-Quran menjadi asbabun nuzul turunnya ayat yang berbunyi alladzina atainahumul kitaba min qablihum bihi yu'minun. Katanya Allah Subhanahu wa taala, alladzina, mereka, atainahumul kitab, yang telah diberikan kepada mereka kitab. Kitab di sini maksudnya bukan Al-Quran, tetapi kitab yang Allah berikan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka disebut ahlul kitab. Mereka orang-orang yang telah diberikan kitab ataupun ahlul kitab, yaitu yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang datang dari Habasyah. Mereka pengikut siapa? Ada yang tahu? Masih ingat pelajaran kemarin? Nasrani, pengikut Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka min qablihum bihi yu'minun, mereka beriman kepada kitab yang mereka terima. Wa idza tutla alaihim qalu amanna bih. Hum bihi yu'minun, mereka beriman kepada kitab yang mereka terima, yaitu Injil. Juga mereka beriman kepada kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Al-Quran dan Injil itu sama-sama diberikan kepada Nabi dan Rasul, dan sama-sama bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ngomong hum bihi yu'minun, mereka punya kitab Injil. Hum bihi yu'minun, juga dengan Al-Quran mereka beriman. Wa idza yutsla alaihim, ketika Al-Quran itu dibacakan di hadapan mereka, qalu amanna bihi, kami beriman kepada kitab. Innahul haqqu mir rabbina inna kunna min qablihi muslimin, kami meyakini bahwa itu Al-Quran adalah hak, bukan yang batil, dari Rabbina, yang turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Min Rabbina inna kunna min qablihi muslimin, sebelumnya kami memang sudah Islam. Nah ini. Jadi ketika kelompok 30 lebih yang datang dari Habasyah mendatangi Nabi Muhammad SAW, itu adalah bentuk kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diomongi bahwa itu bentuk kabar gembira? Karena saat itu Nabi dan sahabat sedang susah. Saat itu Nabi dan sahabat sedang disiksa. Saat itu Nabi dan sahabat sedang dicerca, dicemooh dan diganggu keberadaan mereka berada di kota Makkah oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah memberikan keringanan. Muhammad sabar. Bukan berarti kamu kena siksa, bukan berarti kamu kena celo, kena kato dan seterusnya. Artinya dakwah kau ni tidak berhasil. Lah. Jadi ketika kita berusaha menghadapi kesulitan, jangan langsung kita cepat untuk menjudge, kita menghukumi, ini caknya gagal. Belum. Perjuangan tuh tidak mengenal yang namanya gagal. Kalau kita dapat
kita bersyukur. Kalau kita tidak dapat juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kata istilahnya kalah. Jangan Muhammad, jangan takut. Nah, Allah berikan hiburan. Apa dia hiburannya? 30 wong ini datang. 30 wong ini datang dan ternyata mereka masuk Islam. Alangkah dinginnya hati Nabi Muhammad SAW ketika menerima, menyaksikan daripada keislaman 30 lebih daripada kelompok Habasyah. Jadi seperti itu. Jangan sekali lagi kita cepat-cepat menghukumi bahwa dakwah Islam sekarang ini mulai tersudut, mulai susah dan seterusnya. La, Islam itu agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Mereka dari dulu biasa menerima dan menghadapi kesulitan. Dan agama Islam itu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wallah mutimmu nurih. Allah akan selalu menyempurnakan daripada cahaya agamanya. Agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini juga bisa kita tarik kesimpulan ketika Allah berfirman menceritakan daripada ucapan orang Habasyah. Apa dia ucapan orang Habasyah? Innahul haqqu min rabbina. Innahul haqqu min rabbina. Apa yang dibacakan kepada kami daripada Al-Quran itu adalah sesuatu yang hak dari Tuhan kami. Artinya sebelum mereka masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mereka mengaku bahwa Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, cuma lewat jalur Nabi Isa. Innahul haqqu min rabbina. Inna kunna min qablihi muslimin. Sebelumnya kami sudah Islam. Karena kami meyakini Allah Tuhan kami, maka kami sebelum kami mengiklankan keimanan kami kepada Nabi Muhammad, sebelumnya kami sudah Islam. Nah, di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya Islam bukan agama yang hanya dibawa oleh Nabi, tetapi Islam itu adalah agama Allah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Islam, innad dina indallahil Islam. Jadi sebenarnya Nasrani itu berhak mengatakan bahwasanya dirinya seorang muslim. Seorang Yahudi berhak untuk menyatakan bahwa diri mereka adalah seorang muslim. Kenapa muslim? Karena yang mereka sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ikuti kalau Yahudi Nabi Musa, kalau Nasrani Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Nah, cuma begitu datangnya Nabi Muhammad, mereka diwajibkan untuk mengikuti Nabi Muhammad, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya harus ada 2 kalimat syahadat, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah di paragraf keduanya itu. Jadi penting. Artinya Islam, Islam, cuma begitu datang Nabi, mereka wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menjadi bantahan bagi mereka yang lancang lisannya untuk menyamakan semua agama. Emang awalnya agama itu sama-sama Islam itu yaitu agama Allah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Kitab Injil itu seperti Al-Quran, kitab Zabur itu sama seperti Al-Quran dan kitab-kitab yang lain. Cuma begitu datang Nabi Muhammad, mereka wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul kitab yang sebenarnya ahlul kitab, mereka yang ketika tahu ada Nabi Muhammad, pasti mereka melok dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau ahlul kitab tidak melok Nabi, bakal diperangi oleh Nabi. Buktinya kaget kita baca ketika Nabi sudah tinggal di kota Madinah. Begitu Nabi tinggal di kota Madinah, maka ahlul kitab diajak untuk masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah kalau sekarang ada yang mengatakan semua agama itu sama. Salah.
Kalau mereka mengatakan antara Islam dan Nasrani boleh untuk saling mengucapkan tahniah satu sama lain, salah. Tidak pacak disamakan. Karena ajarannya sudah beda. Ajarannya sudah diubah. Kalaupun ajarannya sama tidak diubah, dengan datangnya Nabi, dengan adanya Al-Quran, mereka wajib untuk masuk Islam. Mereka wajib untuk masuk Islam. Nah, sekarang menjadi pertanyaan. Tudingan yang dikatakan, yang diucapkan oleh Abu Jahal. Ketika Abu Jahal ngomong, kamu ini dengan meloi Nabi, berarti kamu ninggalkan agama kalian. Apakah tudingan itu tuh benar? Jawabannya tidak. Tidak benar. Mereka tidak meninggalkan agama. Karena agamanya sama, cuma tinggal qaidnya baik. Tinggal pemimpinnya be. Setelah Nabi Isa, yang diangkat untuk menjadi pemimpin adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dulu tuh ya mereka mengiklankan keimanan, bukan keislaman. Mengiklankan keimanan, mengumumkan keimanan. Aku beriman sama engkau wahai Muhammad, bahwasanya engkau itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tahu mereka Allah itu Tuhan mereka. Sebagaimana Allah mengutus Nabi Isa ataupun Nabi Musa. Nah, yang diiklankan itu keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sekarang mak mano, apakah ketika ada Nasrani atau Yahudi masuk Islam, artinya mereka meninggalkan Yahudi, meninggalkan Nasrani? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Benar. Lo kenapa? Karena Nasrani bukan Nasrani. Yahudi bukan Yahudi seperti yang lama. Artinya itu ajaran sudah bukan seperti murni yang dulunya. Walaupun masih ada sisa-sisa yang ini yang masih diabadikan, yang masih dijaga, cuma banyaklah yang diubah seperti masalah salib baik. Masalah salib hadza mukhalif lin nasil Qur'ani. Itu berbeda dengan nas Al-Qur'an. Masalah salib bahwasanya Nabi Isa itu beliau disalib sampai beliau meninggal lah. Tapi kalau keyakinan kita barrafa'ahullah, beliau Nabi Isa diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ajarannya ditukar-tukar. Maka ketika mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, artinya mereka meninggalkan yang lama, masuk yang baru. Nah, masalah yang sudah pernah kita bahas juga, ada keimanan, ada keislaman. Iman ini masalah hati, Islam itu masalah ibadah zahirah atau yang kita kenal dengan syariat. Kalau iman rukun iman. Yang kita kenal dengan syariat, maka ada beberapa syariat nabi-nabi terdahulu yang masih dilakukan di syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga syariat yang memang syariat yang baru dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kita mencampur adukkan antara akidah. Tidak boleh mencampur adukkan antara akidah dan syariat. Tidak boleh. Tidak boleh campur aduk hadroh masuk gereja. Nyampur aduk. Itu hadroh masuk gereja, kemudian saling merayakan perayaan agama satu sama lain. Tidak boleh, karena itu sudah keluar daripada tatanan akidah dan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Insyaallah apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, di dalam perjuangan kita untuk menjadi pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sekarang menjadi pembantu. Apa pembantu Nabi? Apapun yang kita punya. Yang punya duit, bantu dengan duitnya. Yang punya keahlian dalam ilmu dunia, bantu dengan ilmu dunianya untuk membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya supaya perjuangan ini tidak terputus di masa kita. Alang kemalunya kita ketika kita hidup,
Kitalah yang menjadi oknum-oknum yang memutuskan perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Meskipun perjuangannya bakal putus. Tidak bakal putus sampai hari kiamat. Selalu akan dijaga oleh Allah. Cuma alangkah ruginya kita tidak terlibat di dalam perjuangan tersebut. Nah, di saat kita berjuang, maka jangan kita cepat patah arang. Jangan kita cepat putus asa dengan nyingok keadaan situasi sekarang ini. Justru kita harus ingat dengan apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang beliau hadapi, yang beliau alami lebih sulit dan lebih besar dibandingkan apa yang kita hadapi, tetapi beliau tetap berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selalu kita diberikan kemudahan, selalu kita diberikan niat istiqomah di dalam jalan dakwah, jalannya Nabi Muhammad SAW, dan insyaallah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.